Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi terus Sosmed bersama Dapa Agro Indonesia. Menindaklanjuti yang tadi sore, kemarin sore kita berada di lokasi ini, namun melihat yang sudah dilakukan penginjak-penginjakan. Ini kebetulan kita tindak lanjuti lagi bersama ibu-ibu yang melakukannya, biar tahu sistem kerjanya, biar tahu model kayak apa untuk menindaklanjutinya pekerjaannya. Kita ini kebetulan berada di sebelah sana. Ini kita lihat dulu yang sudah dilakukan, yaitu injak-injak yang bersih, finishing seperti ini. Ini nanti pemeliharaannya tinggal melakukan penyemprotan saja, tidak usah dipupuk. Mudah-mudahan rumput yang sudah ada tidak akan tumbuh lagi karena genangan-genangan airnya. Ini di lokasi yang berbeda, nampak di depan yang sudah dilakukan penginjak-injakan, yang sebelah kiri belum, dan ada juga yang belum dilakukan, yaitu proses pemupukannya. Ini yang sebelah kiri ini adalah yang belum dilakukan pemupukan guys, ini tapi sudah dilakukan injak-injak, nampak sudah bersih. Ini yang paling bawah, yang paling sulit air didahulukan, juga belum dilakukan pemupukan, nampak berbeda jauh dengan yang sudah dilakukan pemupukan. Namun bersihnya sama, pertumbuhannya agak beda dikit karena ini belum dilakukan pemupukan, yaitu bokasi, pupuk organik, juga pupuk urea zeta. Namun karena di bawah ini ada endapan, ada sisa-sisa air, kemungkinan meresap untuk pupuk-pupuknya. Kita bergeser ke depan untuk melihat proses pembersihan rumput, penyulaman, juga injak-injakan untuk tanah-tanahnya. Nampak seperti ini adalah yang gudang jempol Dapa Agro. Ini untuk sementara kita lihat pewatunan pada umumnya nampak dicabut rumput-rumput yang besar-besar guys, artinya yang bisa dicabut, tidak belunyus bahasa Jawanya. Ini juga nyompel kiri kanan untuk proses penyulaman. Kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu proses penyulaman seperti ini. Ini yang sudah dilakukan penyompelan, nampak dilakukan seperti ini. Ini diambil dari yang berumpun, yang rumputnya banyak, kemudian dilakukan suwir, dibagi biar nampak populasinya terjaga. Nampak yang dari kejauhan, yaitu pewatunan, pencabutan biji-biji rumput yang kita namakan gulma. Gulma ini bertumbuh di luar dari larikan, artinya memang sama tanaman padinya, namun tumbuhnya bila tidak di tempatnya, yaitu kategori gulma, kategori rumput. Ini nampak serasi, ada yang menginjak, ada yang penyulaman. Ini kebanyakan penyulaman yang pinggir-pinggir, nampak seperti ini. Ini biasanya juga yang kita kendalikan kemarin pemakaian peretroid untuk penanggulan orang-orang, namun masih ada. Ini juga diperkirakan dari proses penyangkulannya yang kurang sempurna, akhirnya di pinggir-pinggir ini condong terlalu basah, akhirnya mati untuk tanamannya. Mbak, seperti ini. Ini adalah serangkaian kerja dari 3 pekerjaan, yaitu penyulaman, pematunan, yaitu mencabut rumput-rumput yang berada di sela-sela padi, juga berada di tengah-tengah larikan, kemudian menggemburkan tanah untuk proses perakarannya. Nampak, kita bergeser ke sebelah kiri. Ini ada salah satu contoh yang belum, masih ada rumput, biar kita bisa membedakan antara yang sudah dilakukan pembersihan, kita sebut aja pembersihan. Pembersihan ini mencakup injak-injak, penyulaman, juga penyulaman injak-injak, penggemburan tanah.
ada 3 yang kita terangkan, nampak seperti ini. Ini adalah rumput-rumput yang dimana injak-injak ini kategori multifungsi, bisa juga sebagai garuk yang menggemburkan tanah. Nampak terlihat digemburkan kiri kanan, disaruk guys, bahasa Jawanya disaruk agar gembur. Kemudian untuk rumput-rumput yang besar, rumput-rumput yang tinggi kita cabut, karena biasanya bila dipendamkan akan muncul kemerukaan. Untuk yang membenamkan biasanya yang masih kecil guys, ini nampak seperti ini teknisnya. Ini yang sebelah kiri ini yang sudah rapi, sudah bersih. Terlihat di kejauhan juga larikan-larikannya sempurna, larikan-larikannya populasinya juga per titik maksimal untuk terisi semua. Nampak seperti ini. Ini pasar pindah ke sawah. sangat ramai sekali. Ini tidak terasa akhirnya pekerjaan bisa selesai dengan tanpa capek, karena selalu ngobrol guys gitu. Mbak, seperti ini. Ini didukung dengan air yang memadai sehingga nampak lebih cepat, lebih mudah, lebih maksimal, lebih mudah. Kudeloken mulai kok ini kabeh. Ini Mbak, coba. Jempol. Yuk, sik engko rono jempol. Ini kita kondisikan sambil kelarikan yang paling bawah. Nampak seperti ini. Ini yang proses pengerjaannya guys, ini sudah kita tenangkan dari awal. Nampak seperti ini. Ini memang sudah kebiasaan, sudah terbiasa, artinya sudah mengetahui mana yang gudang, mana yang rumputnya banyak, mana yang harus dicabut, mana yang harus dibenamkan. Yaitu proses penginjak-injak. Ini bisa belum bisa membudidaya, artinya hanya ibu-ibu ini yang kita apresiasikan untuk pekerjaannya. Namun di beberapa tempat yang bekerja seperti ini belum kita temukan, hanya ibu-ibu ini yang sesuai dengan angan-angan, dalam arti untuk penggemburan tanah, untuk sulaman, untuk pematunan yang biasanya hanya sekali pekerjaan, hanya matun saja, sulam saja, bahkan hanya garuk saja. Biasanya yang terjadi seperti itu. Namun ini sedikit lama, namun 3 pekerjaan diramukan menjadi 1, yang artinya nanti setelah pindah di lahan bawah, lahan atas yang sudah selesai, tidak perlu dilakukan untuk penyulaman, bahkan penggarukan injak-injak, bahkan juga pewatunan. Ini sekali masuk, sekali nyemplung ke Jawanya bisa tercukupi, terpenuhi untuk semua pekerjaannya. Ini kemarin yang kemarin tanam juga ibu-ibu ini berlanjut untuk pemeliharaannya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan jika ada lahan yang lebih luas lagi, ini juga sebagai mitra tenaga kerja kita. Ini adalah proses yang pemupukan yang berbasis organik dan berbasis kimia. Garek petang kedak itu Mbah. 5 harus dewi. Tips untuk pemupukan biasanya lihat aja guys kontur tanahnya. Jika tanahnya miring ke bawah, artinya pupuk yang berada di atas dikasih lebih, pupuk yang berada di bawah dikasih berkurang. Ini kebetulan adalah
sisa pupuk yang ada ini jika sesuai standar memang kurang, seharusnya kebutuhannya sekitar 25 sak, ini cuma ada 17 sak, artinya memang yang paling bawah kita kondisikan nyawur atau meratakannya lebih tipis saja, karena nanti pupuk yang berasal dari atas akan turun ke bawah yang berakibat biasanya yang paling bawah yang paling subur. Nampak seperti ini, artinya yang bawah kita kondisikan sedikit karena dapat pengaruh pupuk yang dari atas. Kurang lebih gitu guys untuk kali ini.